Halo marketeers, pada edisi kali ini kita akan membahas salah satu collab terheboh di tahun ini, yaitu kolaborasi antara Omega dan Swatch. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kolaborasi di industri jam tangan yang sangat heboh tahun ini, yang mengundang banyak reaksi positif dari para pecinta jam tangan di seluruh dunia. Kolaborasi itu adalah kolaborasi antara Omega dan Swatch yang sering disebut juga sebagai Omega Moon Swatch. Mari kita simak analisis tentang apa manfaat kolaborasi ini dari sisi marketing. Pertama kita lihat dulu sejarah dari brand Omega. Omega adalah salah satu brand paling tua di industri jam tangan di Swiss karena sudah established sejak tahun 1848. Dan Omega ini seringkali banyak dikenal oleh para pencinta jam tangan sebagai jamnya James Bond. Selain itu, jam ini juga dikenal sebagai jam pertama yang hadir di bulan, the first watch on the moon, karena merupakan jam yang dipakai astronot di misi Apollo ke-11. Karena dia masuk dalam kategori luxury, maka jam-jam Omega biasanya cukup mahal, harganya berkisar antara 6 sampai 13 ribu US dollars, sehingga price range-nya boleh dibilang mendekati 100 sampai 200 juta rupiah untuk satu jam tangannya. Karena itu ketika mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Swatch, ini menimbulkan banyak tanda tanya. Swatch sendiri merupakan brand yang lebih casual, yang dicintai oleh anak muda yang biasanya merupakan entry level dalam koleksi jam tangan. Sebetulnya Swatch ini juga punya histori yang panjang, karena sudah ada sejak 1983. Dan sebenarnya Swatch ini dibangun pertama kali untuk merespons adanya quartz crisis. Seperti kita tahu, industri jam tangan di Swiss pernah terkena badai quartz, karena yang biasanya mereka jual adalah mechanical watch atau jam mekanik, kemudian muncul alternatif baru yang jauh lebih murah yang pertama kali diprakarsai oleh Seiko di Jepang, yaitu jam tangan dengan movement quartz, dan ini membuat industri jam tangan di Swiss sempat mengalami kejatuhan. Sebagai respons maka muncullah quartz movement dari Swiss sendiri yang dimotori oleh Swatch sebagai brand yang memulai tren quartz movement di industri jam tangan di Swiss. Dan Swatch itu sendiri sebetulnya muncul dari dua kata, yaitu second watch, Swatch. Kenapa disebut second watch? Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang fun, disposable, jadi kalau sudah rusak ya dibuang, tidak bisa diperbaiki lagi. Dan karena itu harganya pun relatif lebih affordable dibandingkan Omega, berkisar hanya antara 80 sampai 150 dolar Amerika. Dan ini kurang lebih antara 2 sampai 3 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat rentang harga yang dimiliki Omega dan rentang harga yang dimiliki Swatch, ini adalah dua rentang harga yang sangat berbeda jauh. Kenapa mereka berkolaborasi dan seperti apa kolaborasinya? Kolaborasinya muncul di tanggal 26 Maret 2022 dan koleksinya ini terdiri dari 11 jenis jam tangan yang mewakili masing-masing planet yang ada di tata surya kita, dan juga ditambah dengan moon atau bulan yang merupakan simbol dari kerjasama antara Omega Speedmaster Professional atau yang biasa disebut sebagai Omega Moon Watch dengan Swatch sendiri yang memiliki berbagai karakteristik fun dari sisi color tone dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika diluncurkan di tanggal 26 Maret, yang dimana banyak anak-anak pencinta lifestyle juga mengetahui bahwa hari ini adalah Air Max Day, sehingga merupakan salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak pencinta atau kolektor jam tangan maupun kolektor sneakers. Kalau kita lihat bahwa Omega dan Swatch ini menciptakan momentum yang sangat baik, meskipun produk ini tidak limited edition, tetapi hanya tersedia di berbagai negara saja dan hanya tersedia di beberapa toko saja di seluruh dunia, sehingga menimbulkan antrian yang sangat panjang.
Dan antrian ini boleh dibilang mencerminkan antrian ketika Apple meluncurkan produk-produk historis mereka yang panjang antriannya bisa berblok-blok dan bisa sangat panjang mulai dari dini hari. Dan tidak hanya itu, impact dari peluncuran ini secara jangka pendek untuk Swatch setidaknya sangat baik. Selain produknya sudah mulai habis di berbagai toko di seluruh dunia, stoknya pun atau sahamnya pun meningkat 5% di pagi ketika produk ini diluncurkan. Dan harganya adalah yang paling mencengangkan. Harganya hanya $260 dengan kemiripan looks dan feel seperti jam Omega Speedmaster Moonwatch. Dan ini adalah tampak antrian-antrian yang muncul tidak hanya di negara-negara Asia seperti di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepang, tapi juga banyak di negara-negara barat. Mulai terlihat antrian-antrian seakan tidak ada terjadi pandemi sama sekali di seluruh dunia. Ini adalah looks dan feel dari Omega Speedmaster Professional atau yang biasa dikenal sebagai Omega Moonwatch. Dan ini kalau dilihat price range-nya biasanya berkisar antara 6 sampai 7.000 US dollar. Dan kalau dilihat look and feel-nya sangat mirip dengan versi Swatch-nya, di mana beda harganya cukup signifikan. Seperti apa manfaat untuk kedua brand ini berkolaborasi? Yang pertama adalah Omega membawa heritage dari brandnya ke dalam kolaborasi ini. Lalu apa yang dibawa oleh Swatch ke dalam kolaborasi ini? Swatch membawa inovasi. Swatch membawa material yang cukup inovatif yang mereka sebut sebagai bioceramic. Ini adalah material yang merupakan hybrid antara keramik dengan biosource plastik sehingga lebih ramah lingkungan. Dan tidak hanya itu, ini juga merupakan material yang cukup durable meskipun dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga boleh dibilang ini adalah Moonwatch dengan bioceramic material pertama di seluruh dunia dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kalau kita mengetahui secara mendalam industri jam tangan di Swiss, ternyata Swatch dan Omega ini merupakan sister company. Mereka ada di satu grup yang sama. Dan ini bukan pertama kalinya dalam marketing bahwa ada sister company bekerja sama satu sama lain berkolaborasi. Kita melihat kolaborasi misalnya antara Gucci dengan Balenciaga yang merupakan sister company sebelumnya. Tetapi ketika kita berbicara Gucci dan Balenciaga, kurang lebih level of prestige mereka ada di level yang sama. Sedangkan kalau kita melihat kolaborasi antara Swatch dan Omega, levelnya sangat jauh berbeda. Seperti kita lihat di piramid ini, Swatch ada di paling bawah dari piramid. Sedangkan Omega ada di tingkatan teratas. Omega adalah salah satu luxury atau ultra luxury segmen brand yang ada di Swatch Group. Sedangkan Swatch sendiri yang meng-carry nama holdingnya sendiri ada di level entry level atau elemen terbawah. Dan ini merupakan crossover paling heboh yang pernah terjadi dalam sejarah kolaborasi antar sister brand di dalam grup yang sama. Karena merupakan kolaborasi pertama antara brand yang paling atas dengan brand yang paling bawah di dalam keluarga brand-brand yang mereka miliki. Ada 17 brand di keluarga Swatch Group dan mereka memilih dua brand yang paling ekstrim berlawanan dari sisi segmentasi secara harga. Manfaatnya untuk Swatch sangat clear. Image mereka menjadi naik karena Swatch di-endorse oleh Omega yang merupakan kakaknya yang jauh lebih premium dan lebih luxurious. Tapi apa manfaatnya misalnya untuk Omega? Ini tidak terlalu jelas terlihat, tetapi sebetulnya bisa kita analisa. Omega juga mendapatkan manfaat, mereka membuild awareness di segmen yang sebelumnya mungkin tidak sama sekali melirik Omega, yaitu segmen muda dan segmen entry level. Untuk anak-anak muda, sebelum adanya kolaborasi ini, Omega adalah brand yang di luar jangkauan mereka. Mereka berpikir bahwa ini adalah brand yang terlalu mahal dan mungkin mereka akan bisa afford mungkin 10-15 tahun ke depan. Tetapi mereka bisa mulai mencintai brand ini dengan membeli produk kolaborasi. Sehingga ini membuka pasar yang sebelumnya tidak terbuka untuk Omega. Dengan kata lain, kolaborasi ini menguntungkan dua brand yang saling berkolaborasi, baik Swatch maupun Omega. Apa strategi di balik ini? Saya akan mencoba menganalisa berbagai rasional atau berbagai alasan kenapa mereka berkolaborasi. Yang pertama adalah ini adalah corporate synergy at the extreme level. Corporate synergy biasanya terjadi antara dua brand atau dua anak perusahaan di dalam corporate holding yang sama.
Tetapi biasanya kolaborasinya cenderung lebih aman, yaitu kolaborasi-kolaborasi di level atau segmen yang sama, atau setidaknya ada kaitan satu sama lain antara offering di kedua brand yang berkolaborasi. Tetapi di sini corporate collaboration-nya atau corporate sinerginya terjadi di extreme level karena ada kolaborasi dari brand yang paling atas dan brand paling bawah. Kemudian tidak hanya itu, Swatch juga menciptakan semacam life cycle management. Mereka bilang bahwa di kemudian hari Anda akan bisa membeli Omega, tapi kalau Anda belum bisa afford Omega, beli dulu Swatch. Mereka ingin menjelaskan bahwa 17 brand yang ada di dalam keluarga Swatch Group ini bisa dikoleksi mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas sesuai dengan aspirasi yang Anda miliki. Dan ini kita sebut sebagai vertical trading up. Artinya ini adalah marketing strategi yang mencoba meng-upsell produk-produk yang dimiliki mulai dari level yang paling bawah sampai dengan level yang paling atas. Tidak hanya itu, sebetulnya kolaborasi ini cukup menghebohkan karena membreak semua rules atau aturan-aturan yang biasanya kita berlakukan ketika melakukan kolaborasi. Biasanya ketika kita berkolaborasi antar dua brand, kita bilang bahwa dua brand itu positioningnya harus sama, dua brand itu segmen targetnya harus sama. Sedangkan yang terjadi di sini target segmennya completely different, mereka juga mempunyai positioning yang sangat berbeda. Tetapi menariknya, somehow kolaborasi ini sangat berhasil karena bisa menangkap aspirasi yang dimiliki oleh anak muda. Ada sebuah culture yang muncul di anak muda, yaitu culture of aspiration. Seperti kita tahu banyak tren crazy rich dan lain-lain di mana banyak anak muda memiliki aspirasi untuk kaya mendadak. Dan ini sebetulnya merupakan aspirasi untuk bisa hidup enak dengan cara yang instan. Dan sebetulnya kolaborasi ini secara tidak langsung mencoba mengadres masalah tersebut tetapi dengan cara yang lebih sehat. Anda bisa mulai mengkoleksi jam-jam under Swatch Group tetapi tidak sangat-sangat mahal dan Anda tetap bisa menjaga keuangan Anda dengan baik. Pelajaran berikutnya adalah bahwa inovasi tidak melulu harus inovasi yang sifatnya mahal. Seperti kita lihat tadi, inovasi yang terjadi di Omega adalah inovasi yang mahal. Mereka menciptakan sebuah jam tangan yang bisa dibawa ke bulan tanpa terganggu mekanismenya. Sedangkan yang dilakukan oleh Swatch adalah inovasi di bottom of the pyramid. Mereka bisa menciptakan material-material yang lebih durable tetapi dalam harga yang lebih terjangkau untuk produk-produk yang lebih affordable. Tidak hanya itu, ternyata heritage itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan untuk kita kombinasikan dengan sesuatu yang lebih muda dan relevan. Seringkali brand-brand yang sudah sangat terkenal sejak lama, brand-brand yang sudah berusia ratusan tahun atau bahkan puluhan tahun, biasanya takut untuk mencoba merejuvenate kembali brand mereka menjadi brand yang lebih relevan untuk anak muda. Itu tidak perlu ditakutkan karena ternyata heritage bisa ditambah dengan elemen fun untuk menjaga relevansi dari brand tersebut. Inilah pelajaran-pelajaran marketing yang bisa kita ambil dari kolaborasi antara Omega dan Swatch. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.